Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini saya menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudaraku apa pekerjaan saya membutuhi pelayanan saya. Jadi inilah pekerjaan saya. Jika pelayanan saya kosong, saya akan melakukan pekerjaan seperti ini, mengambil bahan bakunya dari botot. Saya mengambil bahan baku ini dari botot-botot sehingga saya rangkai kembali menjadi bisa dipergunakan. Kayak juga periuk-periuk yang sudah dibuang, gosokan yang sudah dibuang, kipas angin yang sudah dibuang, blender-blender yang sudah dibuang, semua saya kumpulkan sehingga saya merakitnya di rumah seperti meja yang saya buat ini. Inilah bahan-bahan yang saya buka. Saya membukanya satu persatu sehingga saya akan mempersatukan kembali sehingga menjadi bisa dipergunakan kembali. Jadi semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya ini sama seperti Rasul Paulus. Siang dia melayani, malam dia membuat tenda. Saya juga melayani dengan dana yang saya butuhkan adalah dari hasil perakitan yang sudah dibuang jadi tuang botot. Saya akan merakitnya kembali dan bisa dipergunakan kembali sehingga bisa membuat biaya pelayanan saya. Jadi ini saya buat bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena Tuhan memakai saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi saya melakukan ini untuk supaya jangan memberatkan keluarga. Jika saya tidak menambahi dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, tentu saya memberatkan keluarga untuk biaya-biaya pelayanan saya. Karena saya tidak dibiayai dari mana-mana. Saya hanya melayani dengan diri sendiri. Jadi saya membuat ini supaya bisa membiayai pelayanan saya. Jadi semuanya ini butuh dukungan doa Bapak Ibu Saudaraku semua supaya pelayanan ini utuh, bisa maju terus. Jadi karena kita hidup dalam dunia ini hanya singgah. Jadi untuk apa itu semua yang kita miliki jika tidak kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi memang secara manusia ini adalah satu kebodohan kita bekerja tapi kita tidak untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup dalam dunia ini tidak bisa egois. Tidak bisa kita mementingkan diri sendiri, tapi kita itu peduli akan sesama. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Doakanlah musuh-musuhmu. Jadi kita harus bekerja. Dan Tuhan mengatakan, kerjakanlah pekerjaan. Jika engkau percaya kepadaku, kerjakanlah pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu engkau lakukan, dia mengatakan. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku sakit, ketika aku telanjang, ketika aku penjara, kamu menjenguk aku. Jadi orang baik itu menjawab,
di mana engkau masuk penjara, kapan kau telanjang, kapan kau menjadi minta-minta, kapan kau haus, kapan kau sakit. Orang baik itu mengatakan, tapi jawab Tuhan Yesus kepadanya, apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus melakukannya selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita kerjakan. Jadi kita kerjakan pekerjaan Tuhan semampu kita. Dari itu Bapak Saudaraku, saya mulai tahun 2006 melayani ke sana ke sini, ke kampung-kampung, bahkan ke penjara, bahkan ke rumah sakit dan kemana-mana saja. Itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan khawatir, semuanya itu akan dicukupkan Tuhan. Karena saya sudah mengalaminya, di mana saya juga punya anak 2, dan saya saya sakit ditangkap Tuhan. Masih anak saya masih SMP. Anak saya masih SMP yang besar. Jadi dengan logika tidak mungkin saya bisa membiayai melanjutkan perkuliahannya. Ternyata Tuhan sangat luar biasa sehingga Tuhan mencukupkan sekali 2 kuliah. 2 anak saya, perempuan dengan cowok, semuanya berlanjut dengan baik. Itu semuanya karena tuntunan Tuhan dan sudah bekerja. Dan saat ini saya sudah punya cucu yang besar, yang cewek itu di situ cucu saya 2 cowok cewek, yang kecil cucu saya 1 cewek. Jadi ini semuanya saya rasakan tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya tidak bisa mungkin seperti yang saya alami pada saat ini. Sampai saat ini saya juga masih eksis untuk mengerjakan Tuhan. Dari tahun 2007 sampai saat ini 2023. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, ini semuanya bekal untuk masa depan kita. Karena kita pasti akan berangkat meninggalkan dunia ini. Jadi selagi kita belum berangkat, mari kita kerjakan pekerjaan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nanti kita mempunyai rumah di sorga yang kekal, karena kita di situ hidup selama-lamanya. Jadi inilah perjuangan kita Bapak Saudaraku, di mana saya dipakai Tuhan mulai tahun 2007, di mana saya sakit tahun 2006, setahun menderita, tapi ketika saya punya iman, saya pasti sembuh. Karena saya dengar di radio, imanmu menyembuhkan kau seperti perempuan pendarahan 12 tahun, sehingga saya beriman, saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh karena yang 12 tahun saja yang sakit sembuh, saya percaya saya juga sembuh. Sehingga saya tekun beriman, sehingga Tuhan itu sangat luar biasa, sehingga Tuhan menyembuhkan saya, sehingga saya tahun 2006 sampai saat ini mengerjakan Tuhan. Tapi semuanya itu berjalan dengan baik, di mana biaya kehidupan saya dicukupkan Tuhan, di mana secara manusia itu tidak mungkin, di mana saya hanya pergi melayani terus. Ternyata Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Semuanya berjalan dengan baik. Memang awalnya 3 tahun sebelum sesudah saya sembuh, di situ tantangan memang sangat luar biasa, di mana istri saya juga situ komplain untuk menghadapi yang apa saya kerjakan, karena dia mengatakan semua ketua rumah tangga harus peduli tentang keluarga istri anak-anaknya, membutuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi Bapak pergi ke sana sini untuk pergi menghabiskan, dia mengatakan. Ternyata tapi ketika saya mengatakan, ya sudah, percaya saja, pasti Tuhan akan melawat kita,
pasti Tuhan akan mencukupi segala sesuatunya, pasti indah pada waktunya. Saya mengatakan seperti itu, tapi istri saya mengatakan iya betul, tapi pendeta pun firman Tuhan mengatakan juga et labora, bekerja sambil berdoa, dia mengatakan. Tapi saya mengatakan pada istri saya, memang benar mak, memang benar kamu katakan itu, tapi saya ini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan percayalah, pasti Tuhan akan campur tangan. Nggak akan mungkin kita dipermalukan Tuhan, saya mengatakan kepada istri saya. Sehingga lama di mana mujizat terjadi begitu luar biasa, di mana anak-anak saya sekolah, kuliah, bahkan juga sekali kuliah 2, bahkan di situ juga saya nampak kuasa Tuhan, di mana di pelayanan saya, kami dulunya, istri saya dulunya jualan di kaki 5 di emperan pasar, ternyata bisa membeli kios dan juga bisa membangun rumah saya ini. Pas ini saya siap sakit, ini dibangun rumah saya ini tahun 2007 lah ini dibangun, sehingga rumah ini sebegini jadi kenapa ini di depan pintu ada nama gambar Tuhan Yesus? Karena saya merasakan saya pasti mati. Pasti saya mati ketika buka pintu, saya nampak gambar Tuhan Yesus ini. Sehingga saya buat gambar di depan pintu, di pintu rumah. Jadi itu pintu rumah. Begitu buka pintu rumah, kelihatan gambar Tuhan Yesus di sini. Di sini yang ada mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, aku memberikan kelegaan. Dia mengatakan ada ayat-ayat firman-Nya di situ. Jadi inilah yang saya imani, karena pasti saya akan mati. Begitulah perasaan saya, sehingga saya buat sini katakannya kepada kita, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi ini tertulis di Matius Matius 11:28. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah saya alami dalam pelayanan saya dari mulai 2007 sampai sekarang. Jadi saya tidak bekerja untuk membiayai rumah tangga saya, tapi saya bekerja sambilan untuk membiayai pelayanan saya. Jadi ya luar biasalah istri bisa paham apa yang saya lakukan, walaupun saya tidak menghasilkan uang, tapi istri saya mendukung, di mana Tuhan campur tangan. Dia melihat bagaimana mujizat terjadi, bisa anak-anak sekolah dan bisa semuanya terjadi dengan luar biasa, dengan tidak masuk di akal secara manusia. Di mana saya sakit, di situ bisa menyekolahkan anak, menguliahkan anak 2 sekaligus, bahkan juga bisa membangun rumah dan bisa juga membeli kios. Itu tidak mungkin secara logika, tapi inilah kenyataannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan akan memberi solusi yang terbaik. Karena Tuhan ingin kita menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, supaya kita ini bekerja maksimal seturut dan kehendaknya.
Jadi Bapak Saudaraku, saya bersyukur saya sakit setahun itu. Jika saya tidak sakit, mungkin saya tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika saya sakit setahun, disitulah penderitaan-penderitaan yang saya alami. Disitulah saya beriman ketika saya mendengar firman Tuhan di radio, imanmu menyembuhkan kau seperti perempuan pendarah 12 tahun. Disitulah saya mengimaninya dan saya mengatakan, Tuhan, 12 perempuan 12 tahun saja bisa Engkau sembuhkan. Saya baru setahun, berarti kecil bagi Engkau Tuhan. Begitu saya mengatakan kepada Tuhan. Sehingga itu saya imani, sehingga 2 bulan setengah saya mengimaninya, sehingga saya sembuh lepas dari penyakit saya. Dari situ saya tepati najar saya, karena saya berajar pada Tuhan, jika saya sembuh saya akan melayani Engkau semampu saya. Sehingga saya tepati, sehingga di situ saya melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena selama ini saya biaya pelayanan saya minta kepada istri, beli minyak saya dan juga beli apa yang saya beli untuk pelayanan saya. Jadi selama ini saya minta kepada istri, tapi belakang-belakang ini pernah saya bawa Grab juga untuk biaya pelayanan saya, tapi karena kondisi tubuh saya tidak mengizinkan, karena angin itu saya tidak kuat, sehingga saya ambil alih mengumpulkan botot-botot di tempat botot, sehingga saya merangkainya kembali untuk dipergunakan seperti yang saya tunjukkan ini, yaitu blender, midikom, baik juga kipas angin, baju gosokan, dan juga apa yang bisa saya pergunakan di botot-botot saya kumpulkan, sehingga saya merangkainya kembali sehingga bisa dipergunakan seperti ini. Jadi saya pergunakan kembali seperti yang sudah saya rangkai ini, sehingga bisa dijual kembali. Jadi inilah biaya saya pakai untuk biaya pelayanan saya, untuk tidak menyusahkan keluarga saya biaya-biaya pelayanan. Jadi sering juga saya iri melihat teman-teman saya, di mana teman-teman saya bisa pergi ke sana sini, bahkan juga pergi ke luar negeri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan dana jutaan. Tapi saya tidak bisa mengikuti mereka karena dana saya terbatas. Seberapalah saya bisa mengumpulkan botot-botot ini untuk biaya pelayanan saya? Ini sangat terbatas. Pelayanan saya di dalam kota Medan saja ini sudah puji syukur saya bisa dibiayai dengan pekerjaan sambilan saya ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dukung saya dalam doa supaya pelayanan saya tetap eksis, apapun tantangan pergumulan saya bisa mengerjakannya dengan tuntunan Tuhan. Dengan doa-doa kalian semuanya bisa kita bekerja sama untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan sini semenjak tahun 2020 saya sudah berhenti melayani penjara karena berhubung COVID. Jadi sudah 5 tahun saya melayani di penjara, tapi 2020 berhenti berhubung karena COVID. Tapi tahun 2023 ini sudah dimulai kembali, karena ada satu orang pengusaha yang memberi jalan, yang mengurus surat-suratnya, semua surat izin untuk melayani kembali ke penjara. Sehingga tahun 2023 ini kami sudah berjalan ke seluruh penjara Sumatera Utara.
Jadi ini semuanya butuh dana, untuk menjalankan pelayanan-pelayanan ini, karena ke penjara itu tidak bisa kita berhampa tangan. Jadi kita harus membawa buah tangan untuk mengundang saudara kita yang di dalam, supaya bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mendapatkan keselamatan. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa membagi rasa sesama kita manusia, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan dan betul-betul kembali kepada firman Tuhan, tidak mengulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama ini. Jadi semuanya ini kami lakukan, di mana juga ada seorang pengusaha membuat rumah doa sudah berdiri jalan 5 tahun. Di situ kami membuat doa penyembuhan segala penjuru datang ke situ untuk kami doakan, mendoakan kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dukunglah kami dalam doa, supaya karya-karya yang kami lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Karena pengusaha ini saat ini memberi hatinya, memberi wadah sepenuhnya untuk Tuhan, sehingga kami bisa bekerja sama untuk menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan orang sakit, penyakit apapun penyakitnya, datang ke situ dengan cuma-cuma untuk melayani orang-orang sakit. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah dengan kekuatan kehebatan kita, tapi semuanya itu karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dari rumah doa ini mungkin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, karena di sini ukumene tidak membawa gereja, tapi membawa nama Tuhan. Jadi semuanya situ boleh, siapa saja datang boleh bisa masuk ke situ untuk didoakan. Jadi yang penting percaya nama Tuhan Yesus, karena yang menyembuhkan bukanlah kami, tapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan, bukan kami, karena kami hanya alat, nggak ada kekuatan kami, nggak ada kemampuan kami. Kami hanya membuka hati, memberi wadah untuk keselamatan jiwa. Kami bisa berdoa bersama-sama, oleh karena kesembuhannya dia merasakan kuasa Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, sehingga bisa dia rasakan kuasa Tuhan itu, sehingga dia kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari itu kami lakukan semampu kami. Jadi ini semuanya adalah karena Tuhan membuka cara untuk melakukan rumah doa ini, untuk memuliakan nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit. Jadi itulah bisa saya info di pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Walaupun mungkin sering firman-Nya sampaikan setiap pagi itu tidak sesurut dengan kehendak kita, itu semuanya bukan karena kepintaran, bukannya karena kehebatan saya, tapi itu semuanya karena Roh Tuhan bekerja dalam hati saya, sehingga saya menyampaikan firman Tuhan ini, apa yang ditaruh Tuhan dalam hati saya. Karena saya membagi-baginya setiap pagi, yang ada nomor HWA-nya pada saya akan membagikan firman Tuhan ini setiap pagi. Jadi ini semuanya bukan karena pintar saya, bukan karena kegigihan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, bagaimana saya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi itulah yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena di firman Tuhan inilah sangat jelas jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mengikut-ikut saja, tentu manusia mencari kebenaran diri sendiri, bagaimana hati orang senang. Jadi di sini
kita harus membuat bagaimana hati Tuhan senang. Jadi membuat hati Tuhan senang tidaklah gampang, hanya harus kita taat kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi terima kasih banyak, semangat terus, share firman Tuhan ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya kita semuanya kembali kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita melakukan firman kebenaran, kita ragu-ragu, kita tidak tahu kepastian kemana arah tujuan kita. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tahu jalan-jalan arah menuju kebenaran, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kali itu. Terima kasih banyak. Jangan lupa share kepada teman-teman kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube ini sehingga betul-betul firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, kepada pelosok-pelosok, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.